Upgrade CVT Yamaha Aerox. Oke, kali ini saya akan kasih tips teman-teman untuk upgrade CVT Yamaha Aerox. Di sini untuk Yamaha Aerox saya siapkan pulley custom. Saya siapin juga rollernya, per sentry, per CVT, dan kampas ganda. Nah, ini adalah custom CVT Yamaha Aerox terbaik versi kita. Yang pertama adalah pulley custom. Nah, pulley custom ini adalah pulley B65, bukan pulinya 2DP untuk Yamaha Aerox. Kenapa saya nggak pakai 2DP? Karena menurut saya sudah sangat lebih dari cukup dan proven ya. Di IG Slippermatic Squad juga kan sudah pernah diulas juga tuh. Nggak perlu yang 2DP, yang B65 juga udah cukup. Nah, ini bisa dilihat nih, kodenya B65 adalah kode untuk Yamaha Aerox. Sedangkan kipasnya memang bawaannya dia pakainya 2DP. Nah, ini pulinya kita custom 13,5 derajat. Kenapa kita custom 13,5 derajat? Jadi gini, Yamaha Aerox standar itu umumnya saat kita gaspol RPM mentok di 7.000 atau 8.000 RPM. Untuk mendapatkan top speed lebih, kita harus bikin RPM-nya mentok ke 10.000. Tapi nggak boleh kecepatan. Kalau kecepatan, napasnya pendek, kita harus bikin pas mau teriak ke 10.000, tapi top speednya nambah. Nah, gimana caranya? Untuk membuat Yamaha Aerox itu mau lari lebih kencang dan mau teriak ke 10.000 RPM, kita harus lebih ringanin CVT-nya. Kita harus pakai pulley yang 13,5 derajat, roller yang lebih enteng, per CVT yang sedikit lebih keras. Jangan terlalu keras, dan rekomendasi saya yang 1000 RPM itu paling pas. Nah, dengan 13,5 derajat, akselerasi Yamaha Aerox sudah jauh lebih ringan dibandingkan dengan pulley standarnya yang masih 14 derajat. Nah, kebetulan kalau Yamaha itu bawaannya adalah 14 derajat, jadi cuma dikurangi 0,5 derajat aja. Ini pulley custom kita, sangat rapih banget dan presisi. Nah, untuk jalur rollernya juga sudah kita papas. Ini kalau pakai roller bulat dia akan maksimal sekali naik sampai atas tanpa ada kendala. Yang penting nanti tutup rumah rollernya di amplas supaya pas dia nyampe atas nih, dia nggak bergesekan dengan tutup rumah rollernya karena itu agak tajam dan bisa menggerus si roller. Nah, untuk siripnya juga udah kita buang semua ya. Ini jadi lebih ringan dengan pulley CVT pulley custom ini, jadi lebih cepet naik RPM-nya. Nah, untuk per sentry-nya kita seperti biasa pakai MBS. MBS ini juga menurut kita masih yang paling pas untuk upgrade CVT Aerox. Kalau teman-teman pengen pakai produk lain selain MBS, boleh juga asal 1000 RPM aja. Nah, untuk roller kita pakai sliding roller. Di sini ada dua, 10 dan 11 gram. Kalau teman-teman cuman pakai untuk kerja atau kuliah atau main, itu untuk stop and go lah ya. Pokoknya kondisi trafficnya macet dan padat gitu ya, itu 10 gram menurut saya adalah uh, ukuran paling pas untuk CVT Aerox yang sudah dimodif nih. Jadi 0 sampai 100-nya bakalan cepet banget, dan kalau misalnya treknya agak panjang, teman-teman juga mau nunduk itu masih mau di atas 120 km per jam. Nah, untuk yang 11 gram ini biasanya untuk main di jalanan yang agak panjang-panjang. Bedanya signifikan nggak antara 10 dan 11? Di atasnya bedanya signifikan, tapi di bawah tengahnya menurut saya juga untuk 400 meter udah lebih enak ini 10 gram. Ini kalau teman-teman misalnya berangkat kerja atau kuliah atau apa, misalnya di lampu merah, teman-teman begitu lampu hijau pengen langsung start, atau ketika macet
terurai, teman-teman pengen langsung start, itu supaya nggak membuang waktu, pengen gaspol, itu paling enak pakainya 10 gram. Untuk berat badan di 60 kiloan, 70 kiloan, ini top speednya masih dapat tinggi. Oke, lalu ada Persivity. Seperti saya jelasin, Persivity teman-teman bisa pakai yang 1000 rpm aja. Di sini kita pakai Daytona dengan kode 4805. Teman-teman nggak perlu pakai pernya PCX, cukup originalnya Aerox saja. Yang penting sedikit lebih keras. Kalau mau pakai per lain juga boleh. Mau pakai Persivity-nya MBS boleh. Mau pakai merek Prodigy boleh, tapi ya itu lebih keras pastinya. Mau pakai Trax-D boleh. Nah, selanjutnya adalah kampas kopling ganda. Kampas kopling ganda ini kita juga pakai Daytona. Mangkoknya nanti teman-teman cukup dibolong-bolongin aja, nggak perlu dikartel. Nah, kebanyakan orang pakainya adalah Yamaha NMAX. Kenapa pakainya Yamaha NMAX? Soalnya lebih lebar. Tapi kalau mau pakai Yamaha Aerox juga cukup. Ini saya jelasin ya perbedaannya. Jadi ini ada kode 4635 adalah kode kampas ganda untuk Yamaha Aerox. Nah, di sini ada 4634 kode untuk Yamaha NMAX. Apa sih bedanya antara kampas ganda Yamaha Aerox dengan Yamaha NMAX? Nah, ini bedanya. Ini saya jajarin ya. Nah, yang atas ini adalah untuk Yamaha NMAX, sedangkan yang bawah untuk Yamaha Aerox. Terlihat perbedaannya, untuk Yamaha NMAX bedanya sedikit lebih panjang dan sedikit lebih lebar tuh. Jadi kalau yang Yamaha Aerox dia ada celah sedikit nih, ingat terisi kampas, sedangkan yang NMAX dia full. Nah, panjangnya juga beda tuh. Yang NMAX sedikit lebih panjang. Pakai yang Yamaha NMAX, keunggulannya udah pasti lebih banyak kampas yang napak ke mangkok, akselerasi lebih enak, dan otomatis top speednya juga bisa improve. Tapi bukan berarti yang 4635 ini jelek, enggak. Justru dia punya kelebihan juga, dengan kampasnya segini itu dia lebih ringan dan gripnya udah cukup karena materialnya sama aja sama yang 4634. Dan ini juga udah proven top speednya bisa di atas 130 km per jam untuk Yamaha Aerox standar. Oke, jadi itu aja. Custom CVT-nya cukup simple untuk Yamaha Aerox. Yang penting kita bikin supaya motornya mau teriak sampai 10.000 rpm, yaitu dengan penggunaan pulley custom 13,5 derajat, roller, sliding roller kita pakai. Kenapa kita pakai sliding roller? Kita pakai karena dia akselerasi dan top speednya lebih baik dibandingkan dengan roller bulat, dan ada Persivity yang 1000 rpm dan kampas kopling ganda. Dan ini sangat hemat banget karena basicnya Yamaha Aerox itu mesinnya sudah powerful, 155 cc, 4 klep, VVA. Jadi ubahan simple seperti ini udah cukup buat improve powernya si Yamaha Aerox untuk kita maksimalin supaya larinya lebih kencang lagi. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channelnya Arkan Rich. Sampai jumpa di video selanjutnya.